Nasib memilukan dan pilu mendalam harus dialami oleh 3 orang anak di bawah umur di wilayah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Di saat anak-anak seusia mereka sedang asyik menikmati masa-masa indah belajar di bangku sekolah dan bermain bersama teman sebaya, ketiga bocah malang ini justru harus memeras keringat di jalanan. Mereka diduga kuat telah dipaksa dan dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri untuk mengemis, mengamen, hingga melumuri sekujur tubuh mereka dengan cat untuk menjadi manusia silver di area persimpangan lampu merah. Praktik eksploitasi anak yang sangat kejam ini akhirnya berhasil terbongkar setelah ketiga korban mendatangi kantor kepolisian sektor atau Polsek Pangkalan Kerinci dengan rasa trauma yang mendalam pada Jumat malam, 12 Juni 2026. Kedatangan ketiga bocah telantar tersebut turut didampingi dan dibantu oleh sejumlah warga sekitar yang merasa prihatin melihat kondisi mereka. Ketiga korban anak-anak tersebut diketahui masing-masing berinisial MH yang baru berusia 11 tahun, serta Ra dan PW yang sama-sama masih berusia 9 tahun. Kepada petugas kepolisian di ruang penyidikan, ketiga bocah ini mengaku menangis ketakutan dan tidak berani untuk melangkahkan kaki pulang ke rumah tinggal mereka. Alasan dibalik ketakutan tersebut sangat menyayat hati. Mereka gagal memenuhi target setoran uang harian yang telah dipatok dan ditetapkan secara sepihak oleh orang tua mereka. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penyelidikan awal di lapangan, ketiga korban setiap harinya sengaja ditempatkan di persimpangan lampu merah Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota. Sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.00 malam, mereka dipaksa untuk mengais rezeki dengan cara mengamen, mengemis, hingga menjadi manusia silver. Seluruh uang yang didapatkan dari aspal jalanan wajib disetorkan tanpa kurang sepeser pun kepada pelaku. Tak tanggung-tanggung, pasutri yang bertindak kejam ini membebankan target setoran yang sangat tidak masuk akal untuk ukuran anak-anak, yaitu sebesar Rp250.000 per hari untuk masing-masing anak. Jika target nominal uang tersebut tidak mampu dipenuhi, para korban mengaku kerap mendapatkan ancaman kekerasan fisik yang sangat menakutkan dari orang tua mereka. Praktik eksploitasi ekonomi ini diduga kuat sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, tepatnya sejak keluarga tersebut memutuskan pindah ke kawasan Pangkalan Kerinci. Mendengar pengakuan jujur dan pilu dari ketiga anak tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Pangkalan Kerinci langsung bergerak taktis menuju ke kediaman para terduga pelaku yang berada di kawasan Simpang Kualo. Di lokasi tersebut, petugas langsung mengamankan sepasang suami istri berinisial SM dan MM yang merupakan orang tua kandung sekaligus otak di balik eksploitasi anak ini guna menjalani pemeriksaan hukum intensif. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Hashim Risahon II, memberikan atensi dan penegasan luar biasa terhadap kasus ini pada Minggu, 14 Juni 2026. Kombes Hashim menegaskan bahwa tindakan mengeksploitasi anak demi meraup keuntungan ekonomi pribadi merupakan bentuk tindak pidana serius yang sangat mencederai hak-hak anak dan tidak akan ditoleransi oleh hukum. Anak-anak bukanlah alat atau mesin untuk mencari keuntungan ekonomi bagi orang dewasa. Mereka memiliki hak mutlak untuk tumbuh kembang secara sehat, belajar, bermain, serta mendapatkan perlindungan penuh. Siapapun yang nekat memanfaatkan anak demi keuntungan pribadi akan kami babat habis dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, tegas Kombes Hashim. Saat ini, tim penyidik masih terus mendalami kasus ini secara menyeluruh, termasuk menyelidiki adanya indikasi kekerasan fisik maupun dampak psikis yang dialami oleh ketiga korban selama berbulan-bulan dipaksa hidup di jalanan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan tidak terpujinya, pasangan suami istri SM dan MM kini dijerat dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait eksploitasi ekonomi, serta berpotensi besar menghadapi penerapan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru dengan ancaman hukuman penjara yang sangat lama.